Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Harlati dengan nomor induk mahasiswa 2210 1251 220. Nomor absen 8 dari kelas 3B PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak SD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Setiap negara pasti memiliki permasalahannya masing-masing, dari permasalahan yang sepele sampai pada permasalahan yang sensitif, khususnya Indonesia. Dengan jumlah penduduk sebesar 278,8 juta jiwa, Indonesia tak luput dari berbagai permasalahan seperti perekonomian, politik, sosial budaya, hingga pendidikan. Permasalahan pendidikan Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, seperti ketidaksamaan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketidakpedulian orang tua akan pendidikan anaknya, dan masih banyak lagi. Yang dimana faktor penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia ini tidak hanya berdampak bagi kualitas pendidikan, namun juga dapat berdampak bagi kualitas minat belajar peserta didik. Seperti topik yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai permasalahan rendahnya minat belajar siswa yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Sebagian anak-anak Indonesia masih harus berjuang untuk bisa sekolah, saya tambahi dengan lain. Namun hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah. Beginilah kondisi ruang kelas 1 di Sekolah Negeri Kedung Rejo 2, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Struktur kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Pendidikan merupakan upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 mengenai tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti, mandiri, serta kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Namun, belakangan ini minat belajar di Indonesia sangatlah rendah. Tercatat dalam data tahun 2023, Indonesia berada di urutan ke-67 dari 203 negara dalam hal pendidikan yang ada. Miris rasanya ketika mengetahui data tersebut karena dengan adanya minat belajar yang bagus merupakan peran utama dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Ketika siswa tidak tertarik pada pembelajaran yang mereka jalani, mereka tidak akan berusaha keras untuk belajar dan unggul. Namun sebaliknya, apabila siswa tertarik pada suatu pembelajaran, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar dan kemungkinan akan mencapai hasil yang lebih baik. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di dunia pendidikan, Indonesia tak luput dari berbagai problematika. Salah satunya akibat pola pikir masyarakat yang berpikir bahwa belajar merupakan hal yang kurang penting dan membosankan. Padahal, hal tersebut merupakan pemikiran yang keliru, karena akibat penurunan minat belajar siswa akan menyebabkan dampak serius yang berkelanjutan di masa mendatang. Kurangnya minat belajar siswa akan menyebabkan tingkat pemahaman mereka menurun. Selain itu, ada begitu banyak tantangan ke depannya yang harus kita hadapi dalam mengatasi rendahnya minat belajar siswa dalam dunia pendidikan. Yang dimana, menurut saya pribadi, masalah minat belajar siswa ini meningkat setelah masa transisi adanya pandemi. Seiring berubahnya zaman, perkembangan teknologi juga semakin masif. Hampir semua bidang kehidupan berkaitan dengan teknologi, apalagi setelah masa pandemi. Semua aktivitas bergantung pada teknologi digital. Dunia pendidikan juga terkena dampaknya. Ketika pandemi COVID-19 datang, pendidikan dilakukan secara online atau daring. Ini membuat proses pembelajaran mau tak mau harus menggunakan teknologi digital. Apalagi pada era
society industry atau era 5.0. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada faktanya di era society industri ini semuanya serba canggih. Banyak anak-anak hingga remaja, bahkan orang yang sudah tua saja sangat ketergantungan akan adanya teknologi. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab dari menurunnya minat belajar seorang peserta didik. Dengan adanya kemajuan teknologi kontemporer tersebut telah mengubah ulang cara kita berinteraksi dan berkomunikasi antar sesama, yaitu menggeser aktivitas-aktivitas kita yang awalnya dilakukan secara langsung sekarang beralih ke dunia maya. Perubahan teknologi yang begitu cepat ini merambah ke berbagai hal seperti sosial, ekonomi, politik, hingga dunia pendidikan. Yang dimana dapat kita semua ketahui bahwa aktivitas belajar mengajar dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi yang telah banyak tersedia saat ini. Pada dasarnya, teknologi yang ada di era society industri ini dapat memberikan kemudahan ke berbagai bidang yang ada di suatu negara. Namun, pada kenyataannya, tak semuanya dapat berjalan mulus. Contohnya di dunia pendidikan. Karena di sebagian lembaga pendidikan banyak yang kewalahan, bahkan tak mampu dalam mengatasi dan memenuhi kebutuhan teknologi di setiap instansinya. Tantangan kedepannya yang akan kita hadapi di beberapa instansi pendidikan diantaranya adalah yang pertama, gangguan digital, yang dimana hal ini dapat menyebabkan peserta didik tergoda untuk menggunakan media sosial, bermain game, atau terlibat dalam aktivitas online lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi dan fokus belajar mereka. Yang kedua, ada distorsi informasi. Dengan adanya akses yang melimpah untuk mendapatkan informasi, peserta didik belum tentu dapat memproses dan mengevaluasi informasi tersebut. Kelebihan informasi yang membuat mereka sulit untuk membedakan mana informasi yang akurat dan relevan dari informasi yang salah atau bias. Yang ketiga, rendahnya sosialisasi atau interaksi antar sesama. Ketergantungan pada komunikasi digital membuat kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif dalam lingkungan pendidikan pun juga ikut menurun. Yang keempat, ada kurangnya keterampilan berpikir kritis. Meskipun terpapar pada berbagai informasi, peserta didik seringkali kurang memiliki keterampilan berpikir kritis yang memadai untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi informasi secara mendalam. Yang kelima, ada masalah kesehatan mental. Tingkat masalah kesehatan mental mereka akan lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang belum memahami akan teknologi yang ada. Selain itu, tantangan kedepannya yang dapat dihadapi dalam dunia pendidikan di era society industri ini seperti ketidaksiapan peserta didik dan guru dalam mengakses penggunaan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin cepat perkembangan zaman, maka akan berpengaruh tinggi juga pada pelaksanaan proses pendidikan di suatu negara, yang dimana jika ada negara yang kurang siap atau tidak mampu dalam mengatasi perkembangan ini, maka akan besar kemungkinan negara tersebut jauh tertinggal dari negara yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih minat belajar itu. Menurut Sheffield dalam Nur Hasanah Subandi pada tahun 2016 halaman 3 mendefinisikan minat adalah suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan, perhatian, fokus, ketekunan, usaha pengetahuan, keterampilan, motivasi, pengatur perilaku, dan hasil interaksi seorang atau individu dengan konten atau kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Ahmad Susanto pada tahun 2013 halaman 58 mendefinisikan minat merupakan dorongan dalam diri seorang atau faktor yang menimbulkan ketertarikan atau perhatian secara efektif yang menyebabkan dipilihnya suatu objek atau kegiatan yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-kelamaan akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya. Selanjutnya ada menurut Ihsana pada tahun 2017 halaman 4 mendefinisikan belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses
dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa, atau mencapai hasil yang optimal. Menurut Syaiful dan kawan-kawan pada tahun 2014 halaman 5, belajar adalah perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Jadi, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut bahwa minat belajar adalah dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tertarik dan senang. Selain itu, minat belajar siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Ardiani dan Latifah tahun 2014 halaman 233, secara umum, faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri atau internal dan faktor dari luar diri atau eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mampu menumbuhkan minat seseorang karena adanya kesadaran dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, seperti faktor emosional, persepsi, motivasi, bakat, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu faktor yang mampu menumbuhkan minat seseorang akibat adanya peran orang lain dan lingkungan yang ada di sekitarnya, seperti faktor lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Dengan adanya permasalahan minat belajar ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, seperti kurangnya minat belajar. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan suatu yang penting dalam proses pemahaman siswa. Hal ini terlihat banyak siswa yang berbicara dengan teman sebangku dan mengerjakan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan menurunnya minat belajar siswa disebabkan oleh kurang menariknya materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada kurangnya kemauan dan keinginan siswa dalam belajar, sehingga minat siswa dalam belajar menjadi turun, seperti siswa yang tidak mempunyai catatan, siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan tidak memperhatikan guru dalam menerangkan pembelajaran. Selanjutnya ada kebiasaan belajar yang buruk, seperti belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, siswa tidak belajar di rumah pada malam hari, mereka lebih cenderung bermain dan jarang sekali mengulang pembelajaran yang diberikan oleh guru, serta mencari bahan pembelajaran untuk belajar pada esok harinya. Selanjutnya ada faktor internal, seperti metode mengajar yang kurang menarik. Hal ini disebabkan karena cara guru dalam menerangkan pembelajaran tidak memakai variasi dalam mengajar. Pada kegiatan pembelajaran ini, guru lebih banyak menerangkan pelajaran dengan cara menggunakan metode ceramah, sehingga siswa merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya ada sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang lengkap, seperti buku catatan hingga media pembelajaran. Dan yang terakhir ada lingkungan siswa di sekolah. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, di mana suatu lingkungan pergaulan yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan sosial tersebut dikemukakan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Lingkungan sekolah dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Dalam upaya solusi mengatasi permasalahan minat belajar ini, maka semua pihak yang terlibat harus ikut andil di dalamnya, bukan hanya dalam diri peserta didik, guru, orang tua, bahkan pemerintah pun juga ikut serta dalam meningkatkan minat belajar siswa. Yang pertama dalam segi peserta didik. Kita sebagai siswa harus bisa memotivasi dan memberikan sugesti kepada diri sendiri bahwa belajar itu adalah suatu hal yang menyenangkan.
kita juga bisa mengatur waktu kita antara bermain dan belajar, mengubah kebiasaan buruk, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada dalam segi guru. Dalam mengatasi masalah minat belajar siswa, guru dapat menggunakan beberapa cara, antara lain menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik bagi siswa, meningkatkan akses terhadap sumber belajar seperti dengan meningkatkan layanan perpustakaan. Selanjutnya, guru juga dapat mengajak siswa untuk mencari informasi tentang mata pelajaran yang diminatinya dan menjadi model bagi siswa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada dalam segi orang tua. Untuk mengatasi masalah minat belajar siswa ini, orang tua dapat mengadopsi beberapa strategi seperti yang pertama dapat membagikan passion atau tampilkan minat dan kegiatan yang menarik untuk memicu siswa melakukan kegiatan belajar dengan semangat hati. Selanjutnya, orang tua jangan menekan atau memaksa anak dan dapat menjadi teman belajar saat di rumah, dan masih banyak lagi. Yang terakhir dalam segi pemerintah. Pemerintah dapat mengatasi masalah minat belajar siswa dengan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, menambah ketersediaan bahan bacaan yang ada di setiap sekolahnya, meningkatkan layanan perpustakaan, menciptakan masyarakat yang informatif, dan memberikan dukungan yang cukup, dan masih banyak lagi. Pada masa society industri ini, dunia pendidikan terus mengalami perubahan, salah satunya kebijakan perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memiliki kegiatan intrakurikuler yang beragam dengan muatan konten yang lebih optimal. Ini membuat siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami materi dan mengembangkan potensinya. Kurikulum merdeka memberikan kesempatan kepada siswa untuk merdeka belajar. Siswa boleh belajar dengan gaya belajar dan minat bakatnya masing-masing. Merdeka belajar ini menjadi hal yang tepat untuk diterapkan di era digital seperti ini. Pendidikan menjadi hal yang paling penting dalam memajukan sebuah negara berkembang. Negara dinilai tak akan mampu menyukseskan pendidikan tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, harus banyak pihak yang peduli membantu dunia pendidikan di Indonesia. Terlebih di era society industri seperti sekarang ini, di mana persaingan antar negara kian ketat. Kualitas sumber daya manusia jadi penentu dalam memenangkan kompetisi. Jadi, jika semua peduli dan ikut bersama-sama memajukan dunia pendidikan, akan lahir banyak calon pemimpin unggul di masa yang akan datang. Ketika siswa memiliki minat belajar yang tinggi, itu bagaikan peribahasa, sehari selembar benang, setahun selembar kain, yang artinya adalah pekerjaan yang kita kerjakan dengan sabar dan telaten akan membuahkan hasil yang baik. Jadi, ketika kita belajar dengan sabar dan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Bangsa yang terbelakang adalah salah satu akibat dari pemudanya yang malas belajar. Sekian video mengenai permasalahan rendahnya minat belajar siswa di Indonesia ini. Saya meminta maaf atas segala kesalahan selama video ini berlangsung. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun minat belajar siswa, majukan Indonesia.